Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian rutin kita, ya, masih di surat Al-Baqarah. Ayat berapa, Pak? Ada yang ingat nggak? Tiga terakhir, ya Bu. Di malam ini insyaallah kita lanjutkan ayat ke-34 surat Al-Baqarah masih. Nah, wa iz qulna, kita baca dulu ya. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها
منها وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا
كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Baik. Sampai ayat 39 dulu ya. Dari ayat berapa tadi? Ayat 34. Surah Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah ayat 34. Kisah sebelumnya sampai pada para malaikat itu mengakui kelemahan dirinya, di mana Allah meminta agar malaikat menyebutkan nama-nama yang diajarkan kepada Nabi Adam dan mereka tidak mengetahuinya, begitu ya. Mereka menjawab apa? Jawabannya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, gitu kan. Kata para malaikat, Maha suci Engkau ya Allah, sungguh kami tidak mengetahui apa-apa kecuali apa yang Engkau ajarkan pada kami. Begitu. Jadi ayat itu tuh mengajarkan pada kita tentang sikap tawadhu, mau mengakui kelemahan diri dan mengakui kelebihan orang lain. Seperti malaikat yang mau mengakui kelebihan Adam, mengakui kekurangan dirinya. Ya, itulah sifat yang terpuji tentunya. Nah, kemudian di ayat yang tadi kita baca, kita lihat ayatnya tadi. Wa iz qulna lil malaikati isjudu. Wa iz qulna, dan ketika kami mengatakan lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu li Adama, bersujudlah kalian kepada Adam. Bersujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka mereka pun bersujud, illa iblisa, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kenapa iblis tidak mau sujud? Karena dia menyombongkan diri, karena dia menolak, enggan untuk bersujud dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan ia termasuk golongan yang kafir. Jadi Allah memerintahkan para malaikat untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Bersujud kepada siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu makhluk bukan? Bersujud kepada makhluk boleh atau tidak? Nah, ya. Awas, hati-hati.
Nanti bisa jadi muncul talbis di situ. Saya tegaskan lagi, bersujud kepada makhluk boleh atau tidak? Tidak kan? Bersujud hanya boleh kepada Allah saja. Berarti iblis yang benar. Nah, kan bisa begitu tuh. Ya? Betul, memang sujud tidak boleh kepada makhluk. Ya. Apakah iblis lebih pintar dari malaikat sehingga dia tidak mau bersujud karena dia tahu bahwa bersujud kepada makhluk itu tidak boleh? Apakah itu alasan iblis? Hah? Alasan iblis tadi apa? Enggan dan menyombongkan diri. Udah dijelaskan di ayatnya. Jadi jangan dibawa ke situ-situ. Itu akan merusak keimanan kita nanti. Ya. Jadi kita menganggap iblis lebih bertauhid daripada malaikat. Keengganan iblis saat itu bukan karena alasan dia tahu bahwa bersujud kepada makhluk itu tidak boleh. Wong jelas-jelas aba wastakbar. Kesombongan dan kedengkian. Ya. Cuma karena dengki. Di ayat lain kan ada, saya diciptakan dari api, Adam dari tanah, lebih baik juga saya. Kan ada tuh di ayat lain yang menjelaskan itu. Jadi alasannya jelas. Bukan karena dia tahu bahwa bersujud kepada makhluk itu tidak boleh. Dan kedua, sujud itu ya pengertiannya ya, ini dalam sebentar di ayatnya, di dalam tafsirnya ya. Jadi sujud itu adalah memang secara bahasa berarti wad'ul jabhati wal anfi alal ard, meletakkan dahi dan hidung di atas bumi. Wa qad yakunu bi inhina'ir ra'si duna wad'ihi alal ard lakin ma'a tazallulin wa khudu'. Dan terkadang istilah sujud itu juga digunakan untuk sikap menundukkan kepala, bukan meletakkannya di atas bumi. Menundukkan kepala dengan tetap tunduk dan merendahkan diri sebagai tanda hormat. Itulah yang dimaksud. Itu ya. Itulah yang dimaksud di ayat ini. Jadi bukan sujud seperti kita sujud dalam sholat. Kalau itu mah memang tidak boleh kecuali kepada Allah. Ya, menghormati siapapun haram hukumnya selain Allah sampai pada batas ruku atau sujud. Maka para ulama dulu di zaman penjajahan Jepang, mereka tidak mau dipaksa setiap pagi untuk tunduk ke arah matahari kan, ruku. Karena itu termasuk simbol penghambaan. Ruku itu hanya kepada Allah boleh ditujukan. Apa namanya? Namanya apa? Istilah Jepang itu tunduk ke matahari itu. Lupa saya. Nggak pernah ngalamin sih. Cuma pernah baca dalam sejarahnya begitu kan? Ya. Nah, jadi itu Pak sujudnya itu ya. Jadi iblis ini termasuk yang diperintah oleh Allah berarti. Walaupun iblis ini tidak termasuk kalangan malaikat, tapi iblis ini termasuk kelompok jin. Di mana, nah seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa
ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam itu kan, salah satu pernyataan malaikat itu, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti akan merusak dan menumpahkan darah? Pernyataan itu didasarkan pada keadaan sebelumnya, di mana sebelum Allah menciptakan Adam, di bumi ini ada yang menghuni dari kelompoknya jin. Nah, salah satu di antara yang ditawan oleh malaikat itu ya iblis. Iblis itu menjadi makhluk yang tunduk ketika itu patuh pada Allah. Hanya pada saat mereka diperintahkan sujud, dia enggan, menolak perintah Allah itu sampai nanti akhirnya terusir. Padahal dia makhluk yang taat, Pak. Iblis itu tidak mengingkari keesaan Allah, mengakui kebesaran Allah. Hanya dia tidak mau sujud mengikuti perintah Allah. Ya. Adabnya yang nggak benar iblis itu. Nah, jadi kalau ada manusia tidak mau sujud kepada Allah, itu lebih parah dari iblis. Kalau tidak ada manusia yang tidak mau sujud pada Allah, ya. Jadi takabburan wa hasadan li adama, tuh dijelaskan di sini juga. Iblis itu tidak mau sujudnya karena takabur dan dengki kepada Adam fi syarafihi, dalam hal kemuliaannya. Maka nabi imtinaihi an taatillah, maka karena dia menolak untuk taat kepada Allah, dia termasuk golongan kafir. Ya, al-fasikina an amrillah. Jadi sekali lagi hati-hati, karena bisa saja orang memanfaatkan ayat ini untuk menyesatkan kita. Itu dengan mengatakan bahwa iblis itu sebetulnya lebih bertauhid dari malaikat, dengan membawa pada pemahaman tadi. Tidak ya, jelas. Karena alasannya jelas disebutkan di ayatnya. Aba wastakbara. Bahkan di ayat lain ada juga bahwa dia sendiri yang mengatakan itu dia merasa lebih baik daripada Adam. Oke. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ke-34 ini? Nah, jadi satu ayat saja ini sudah ada kandungannya. Yang pertama, mengingatkan akan karunia Allah pada suatu urusan yang mewajibkan bersyukur atas hal itu. Jadi mengingatkan manusia akan karunia Allah, dan ketika manusia sadar terhadap karunia Allah, yang wajib dilakukan apa? Bersyukur. Nah, sebagai tanda syukur itu dibuktikan dalam bentuk taat, beribadah. Ya, taat beribadah, mau menyembah, mau bersujud, itulah tanda kalau hamba itu bersyukur. Kedua, peringatan dari sifat takabur dan hasad. Sifatnya hasad, orangnya hasud. Jadi kalau hasud itu menunjukkan orang. Kalau sifatnya hasad, artinya dengki. Ya. Jadi dengki itu adalah salah satu sifat iblis. Dan dengki juga yang menyebabkan anak dari Nabi Adam berani membunuh saudaranya. Kejahatan pertama di muka bumi sampai terjadi pembunuhan, itu dasarnya karena hasad, karena dengki. Hati-hati Pak. Ya, makanya jangan jadi orang yang dengki, hasad. Pernah saya ceritakan sebelumnya kan, orang dengki itu lebih jahat daripada iblis dan Firaun. Pernah belum? Pernah saya sampaikan belum? Hah? Lupa.
Jadi orang dengki itu lebih jahat daripada iblis dan Firaun, Pak. Itu satu ketika katanya Firaun itu pernah datang. Iblis itu pernah datang menemui Firaun. Silaturahim tuh iblis ya, sama Firaun. Begitu datang, ya, Firaun tanya, siapa itu? Nah, kata iblis, katanya Tuhan. Masa nggak tahu siapa yang datang? Dialog Firaun sama iblis. Katanya Tuhan, masa nggak tahu siapa yang datang? Ketika tahu bahwa yang datang adalah iblis, maka Firaun mengatakan, oh ente mal'un. Mal'un untuk yang terkutuk. Itu kata si iblis, ya makhluk terkutuk menemui makhluk yang terkutuk. Sama-sama terkutuk kan Firaun juga. Nah, ada pertanyaan Firaun nih kepada iblis. Iblis, ada nggak sih yang lebih jahat dari kita? Kata iblis, ada. Kaget. Siapa? Manusia. Gimana dia? Nah, iblis itu pernah menemui manusia ahli maksiat, segala macam maksiat dia lakukan. Satu saat iblis datang menemuinya dalam wujud manusia, begitu, dan ia mau memberikan penghargaan atas prestasinya. Oh, prestasi dalam maksiat tapi datang menawarkan sesuatu. Ayo, kamu meminta apa? Saya bisa mengabulkan apapun permintaanmu. Kata iblis. Apa yang diminta oleh orang itu? Saya nggak minta apa-apa. Kalau kamu mau menolong saya, kata orang itu, tolong matiin sapi punya tetangga saya. Kata iblis, wah kalau mati mematikan itu bukan urusan saya. Gini aja, kamu mau nggak tak kasih sapi yang sama seperti dia? Nggak mau. Dikasih 10 sapinya, nggak mau. Saya nggak butuh sapi, saya cuma butuh sapi tetangga saya mati, udah. Godek Pak iblis juga itu, ngadepin orang kayak gitu. Ditawarin yang lebih banyak nggak mau, maunya cuma satu. Lihat tetangganya melarat, lihat tetangganya sengsara, lihat tetangganya terpuruk. Itulah orang dengki, lebih jahat daripada iblis dan Firaun makanya. Ya. Makanya jangan sampai jadi orang dengki, ya. Udah hilang nanti akal sehatnya kalau dengki sama orang itu. Kebaikan apa saja kalau datang dari orang yang didengki, buruk aja semua. Bener nggak? Jangan pernah dengki sama orang. Itu sifat iblis. Ketiga, menetapkan permusuhan iblis dan peringatan bagi manusia bahwa ia adalah musuh yang wajib dimusuhi selamanya. Inilah musuh hakiki kita. Iblis dan tentaranya. Siapa tentaranya? Ya jin-jin itu. Ya, setan yang dari bangsa jin. Karena setan ada juga yang bangsa manusia, Pak. Di setan yang bangsa jin itu anak buahnya iblis. Jadi iblis inilah yang kematiannya ditangguhkan sampai kiamat. Kalau jin mah sama seperti manusia, Pak, bisa mati. Bisa mati dia. Tapi iblis inilah sosok yang ditangguhkan. Apalagi masih ada nggak kita lihat? Oh masih. Keempat, peringatan bahwa di antara kemaksiatan itu ada yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir atau menggiringnya pada kekafiran. Ya, hati-hati. Ada yang bisa menyebabkan menjadi kafir atau ada juga yang menempatkan dia pada posisi itu dapat menggiringnya pada kekafiran. Maka untuk terhindar dari hal tersebut berarti
jangan melakukan kemaksiatan, ya. Jangan melakukan kemaksiatan, hindari kemaksiatan. Wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Maka setelah itu maka Allah kemudian ingin memberikan fasilitas kepada Adam, dan di sini tidak lagi diceritakan bagaimana tiba-tiba sudah muncul ada istrinya, ya. Jadi penciptaan Hawa nggak diceritakan di sini. Tuh. Padahal Pak, selang waktu antara diciptakannya Hawa dengan tinggalnya Adam di sorga itu lama Pak. Ratusan tahun. Ya. Ada yang mengatakan 150 tahun kalau tidak salah. Jadi Nabi Adam itu jomblonya 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Jomblo. Ya, jadi kalau di sini ada yang jomblo baru puluhan tahun, ya belum ada apa-apanya. Nabi Adam dulu di sorga itu segala macam ada, segala kenikmatan ada, gitu, tapi merasa tidak tenang. Kenapa? Belum ada pasangan. Nah, itulah bukti bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri, ya, perlu pasangan. Maka diciptakanlah Hawa. Dari apa diciptakannya? Dari apa? Dari tulang rusuk Nabi Adam. Tulang rusuk yang mana? Sebelah mana? Sebelah kiri paling atas, ya. Jadi berarti Hawa itu diciptakan di surga, Pak. Kalau Nabi Adam diciptakan di luar surga, terus ditempatkan di surga. Kalau Siti Hawa itu diciptakan ketika Adam sudah di surga. Mulia tuh berarti kaum Hawa, ya. Sudah dimuliakan oleh Allah, penciptaannya saja di dalam surga. Pertanyaannya adalah, kita nggak usah cerita tentang penciptaannya ya, nanti kepanjangan. Pertanyaannya adalah, apakah Adam dan Hawa menikah? Apakah Adam dan Hawa itu menikah? Jawab. Nikah enggak? Ya, di surga nikah enggak? Enggak. Waduh, bahaya itu. Kalau jawabannya enggak, bahaya itu. Berarti Adam Hawa kumpul kebo dong. Iya. Kita lihat petunjuknya, isyaratnya, ya. Perhatikan baik-baik ayatnya. Lihat bahasa Al-Quran. Wa qulna, dan kami katakan, ya Adam, wahai Adam, uskun, tinggallah engkau, anta, engkau, wazaujuka, dan istrimu. Jadi nikah enggak? Hah? Jadi pernyataan Allah itu enggak begini, Pak. Adam, tinggallah kamu bersama Hawa, ya kan? Tapi bahasanya, tinggallah engkau bersama istrimu. Yang disebut itu statusnya, bukan namanya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Adam dan Hawa itu menikah. Kalau tidak ditegaskan begitu, ini bisa jadi dasar orang boleh kumpul kebo, ngikutin Nabi Adam. Gitu.
Ya, nikah Pak, nggak usah dipikirin siapa penghulunya. Siapa yang menikahkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saksinya? Para malaikat. Apa maharnya? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu kisahnya ada. Ya, cuman saya nggak mau kisahkan di sini, kepanjangan. Cari sendiri. Ya. Jadi Adam dan Hawa itu menikah, dinikahkan oleh Allah di dalam surga, saksinya para malaikat. Jadi ketika sudah diciptakan tuh Adam sudah langsung tertarik. Nah, tapi Allah ingatkan, tunggu Adam, dia belum halal buatmu gitu. Dinikahkan. Nah, saksinya para malaikat, maharnya sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah beres ya. Jadi menikah. Jadi jangan salah lagi nanti kalau ditanya. Nah, setelah kemudian mereka ditetapkan tinggal di surga, apa kemudian? Wa kula minha ragadan. Apa pernyataan berikutnya? Silahkan kalian berdua makan dengan nikmat berbagai macam makanan yang ada di surga ini. Hei Adam dan Hawa, hai sushi tuma, sekehendak kalian, terserah, silahkan, boleh semuanya. Tapi ingat, tetap ada yang dilarang. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian dekati pohon ini. Banyak yang dibolehkan atau banyak yang dilarang? Banyak yang bolehnya. Silahkan kalian makan sesuka kalian, apa saja boleh. Tapi ingat, jangan kalian mendekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Kalau kalian mencoba-coba dekat pohon ini, maka kalian termasuk orang zalim. Pohon apa? Kata siapa? Kata siapa? Pohonnya itu pohon apa? Tidak disebut, ya. Jadi Allah tidak pernah menyebut nama pohonnya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Ay syajaratun min asjaril jannah. Satu pohon di antara pohon-pohon surga. Wa jaizun an takuna, katanya apa, kurman autinan au ghairahuma. Boleh jadi itu pohonnya adalah delima atau tin atau lainnya. Yang pasti Allah tidak pernah menyebutkan dan menentukan yang mana atau namanya apa. Kok kita taunya buah khuldi katanya? Ya. Nah, itu dari mana? Ibu. Tahu namanya buah khuldi itu dari mana? Dari cerita orang. Cerita burung kali. Nah, sebutan pohon khuldi itu Pak, ternyata itu adalah talbis dari setan, iblis. Jadi ketika Adam sudah diperingatkan oleh Allah, awas ya, kalian berdua jangan mendekati pohon ini. Iblis datang. Adanya di surat Toha, keterangannya ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitan. Maka setan membisikkan kepadanya. Qala, dia berkata, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kata dia begitu. Dia itu yang bikin istilah. Adam, mau nggak aku tunjukkan kamu pada satu pohon, itu pohon namanya pohon kekekalan. Dan aku tunjukkan kamu kekuasaan yang tidak akan hancur. Kamu tahu nggak?
Kenapa kamu dilarang memakan buah pohon itu? Karena Allah tidak menginginkan kamu kekal di surga. Itu pohon kekekalan. Kata siapa? Iblis. Jadi iblis yang ngasih istilah itu. Syajaratal khuld. Itu adanya di surat Toha ayat 120. Silahkan dicek. Ya. Itu. Jadi kalau dari Allah mah nggak pernah nyebut namanya. Ya. Pohon yang dilarang aja udah gitu ya. Jangan kamu dekati karena kamu nanti termasuk orang yang zalim. Lanjut lagi. Apa yang terjadi? Fa'azallahuma syaitanu anha. Maka kemudian setan menggelincirkan keduanya. Fa'akhrajahuma mimma kana fi, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sorga, termasuk pakaiannya, lepas semua pakaian-pakaian sorganya itu. Makanya Nabi Adam menggunakan dedaunan itu untuk menutupi tubuhnya. Nah, jadi singkat di sini ceritanya ya. Nah, kalau dalam keterangan lain makan, iblis itu mencoba membujuk Hawa. Hawa terbujuk oleh iblis. Nah, setelah Hawa terbujuk oleh iblis, Hawa membujuk Adam. Nah, Adam terbujuk oleh Hawa. Ya. Tapi kalau dalam ayat surat Toha tadi sih nggak begitu ya. Langsung setan itu membisikkan pada Nabi Adam. Udahlah, kalau historisnya seperti apa kejadiannya memang nggak penting lah, ya. Tapi intinya bahwa yang telah menjadikan Adam dan Hawa melanggar apa yang diperingatkan Allah itu siapa? Setan. Maka akhirnya waqulna, dan kami katakan, kata Allah, ihbitu, turunlah kalian semuanya. Adam, Hawa, setan, si iblis tadi. Ba'dukum li ba'din adu, sebahagian kalian adalah musuh bagi sebahagian lainnya. Tuh, jadi Allah menyatakan bahwa musuh abadi manusia itu adalah setan, ya. Jadi musuh abadi manusia itu adalah setan. Maka jangan jadikan teman, ya. Jangan jadikan sahabat. Jadikan dia musuh. Ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan bagi kalian di bumi ada tempat tinggal dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Jadi Allah sudah menetapkan tempat yang akan menjadi tempat tinggal Adam adalah ard. Ard, gitu. Planet bumi namanya. Itulah planet yang Allah nyatakan bahwa di dalam planet bumi itu ada mustaqar. Apa itu? Kemungkinan bisa berlangsungnya hidup di situ. Ya, karena planet-planet lain kan enggak. Cuma bumi yang disebutkan. Walakum fil ardi mustaqar. Ada tempat menetap, tapi tidak selamanya. Sampai kapan? Ilahin, sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Maka artinya sejak dari nenek moyang kita, manusia pertama tinggal di bumi, sudah dinyatakan ketika itu bahwa tidak ada keabadian untuk kehidupan manusia. Kalian bisa menikmati kesenangan hidup di bumi ini, tapi sampai batas waktu yang telah Allah tentukan. Tak bisa selamanya. Ya. Makanya kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan
dunia itu bukan tempat menetap, tapi dunia adalah tempat persinggahan sementara, ya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Nah, setelah dikeluarkan dari sorga, apakah Nabi Adam menyesal? Menyesal nggak, Pak? Menyesal, ya. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimat. Maka kemudian Adam pun menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Kalimat apa yang dimaksud? Kalimat ikrar taubat. Mana kalimatnya? Rabbana zalamna anfusana. Terus wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat apa itu? Surat apa? Al-A'raf ayat 23. Itu kalimat yang dimaksud itu. Nabi Adam menerima petunjuk dari Allah untuk mengungkapkan penyesalannya, bertobat kepada Allah dengan menyampaikan itu. Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb, ya Tuhan kami telah zalim pada diri kami, ya Allah. Nabi Adam tidak menyalahkan istrinya, istrinya juga tidak menyalahkan suaminya, tapi diakui sebagai kesalahan semuanya. Gitu ya. Jadi kalau terjadi apa-apa jangan suka nyalahin orang. Tunjuk aja diri kita sendiri, gitu. Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami telah zalim pada diri kami. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, maka pasti kami termasuk orang yang rugi. Bertobatlah Nabi Adam, ya. Berapa lama tobatnya? Ratusan tahun tobatnya, Pak. Malah dalam keterangan lain, Nabi Adam sejak saat itu tidak berani mengangkatkan wajahnya ke langit, malu kepada Allah. Kesalahannya cuma satu, Pak. Melanggar apa yang dilarang oleh Allah, memakan pohon yang dilarang. Tobatnya ratusan tahun, terus malu kepada Allah gara-gara kesalahan yang satu. Kita anak cucunya Adam, dosanya tiap hari, tobatnya jarang-jarang, ya. Nabi Adam dosa sekali, tobatnya ratusan tahun. Diterima nggak tobatnya? Diterima nggak tobatnya? Diterima. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia maha penerima tobat lagi maha penyayang. Itu isyaratnya. Kenapa Allah menyebut sifat dirinya yang maha menerima tobat? Ya berarti tobatnya Nabi Adam itu diterima. Itu. Maka berarti anak cucu yang lahir dari keturunan Adam itu ya nggak bisa terus dianggap menanggung dosa nenek moyangnya. Oh, udah diterima tobatnya, ya kan begitu. Mereka mah di luar Islam meyakininya, makanya yang lahir dibaptiskan, dibersihkan begitu, ya, dicuci dosanya. Tuh ada dosa turunan dari nenek moyangnya. Enggak, ini pernyataannya. Diterima sudah tobatnya. Berarti sudah bersih dosanya. Nabi Adam itu, ya. Innahu huwat tawwabur rahim. Dari ayat 35 sampai 37, kesimpulannya adalah pertama, menunjukkan kemuliaan Nabi Adam.
dan keturunannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, kesialan maksiat dan dampaknya yang dapat merubah nikmat menjadi malapetaka. Dalam hal kaitannya dengan Nabi Adam, nikmatnya adalah ditempatkan di surga. Gara-gara maksiat dirubah oleh Allah, dikeluarkan dari surga. Dan ini surganya yang mana, ini juga jadi perdebatan, Pak. Apakah surga Nabi Adam itu surga yang nanti akan ditempati oleh orang mukmin nanti di akhirat? Karena ada yang berpendapat surganya itu adalah surga di dunia. Ya. Bukan surga nanti di akhirat dengan alasan bahwa setan bisa masuk ke situ. Ya walaupun kalau memang itu adalah surga yang akan ditempati nanti pun, bagi Allah ya tentu berkuasa saja. Tapi kita tidak perlu mendalami soal itu. Yang nggak penting, ya. Yang penting adalah karena sebab berdosanya Nabi Adam, maka menjadikan sebab nikmatnya dicabut oleh Allah. Nah, ini yang penting untuk kita catat. Berarti kemaksiatan itu bisa menjadi sebab nikmat-nikmat yang Allah berikan itu dicabut, dihilangkan. Makanya orang yang pelit, Pak, bakhil, pelit, kalau pelit dosa nggak sih? Hah? Pelit itu dosa nggak sih? Ya kalau pelitnya sampai nggak mau mengeluarkan zakat, ya dosa, ya. Nah, orang yang pelit itu terkadang Allah cabut nikmatnya dengan cara salah satunya dikasih penyakit yang akan menghabiskan hartanya. Ngasih orang nggak mau, ngasih sumbangan nggak mau, uangnya banyak, dikasih penyakit, nggak bisa berobat di dalam negeri, harus ke luar negeri dia berobat. Sekali berobat jutaan, ratusan juta, miliaran, habis hartanya. Makanya jangan pelit. Ya, itu contohnya bahwa maksiat itu dampaknya dapat merubah nikmat menjadi malapetaka. Ketiga, permusuhan setan pada manusia, dan wajib mengetahui hal itu agar manusia dapat menjaga diri dari bisikannya. Bisikan setan, hati-hati Pak ya. Memang gimana bisikan setan itu? Sifatnya setan gimana Pak? Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu sifatnya setan yang suka membisikkan keburukan pada hati orang lain, pada hati manusia. Itulah setan yang suka mempengaruhi orang lain untuk berbuat buruk, namanya setan. Wujudnya seperti apa setan itu? Seperti apa Pak? Wujudnya setan minal jinnati wan nas. Nah itu wujudnya. Ada yang berasal dari jin, ada juga yang berasal dari manusia. Jadi ada manusia yang menjadi setan. Yang seperti apa? Yang seperti apa? Yang tadi sifatnya suka mempengaruhi orang lain untuk berbuat buruk, maksiat. Ya Pak ya? Jadi kalau Bapak punya istri, istri selalu mempengaruhi Bapak untuk bermaksiat, berarti istri Bapak
sedang jadi setan itu. Ya Allah ya Rabbi. Ya sama. Temen juga begitu. Nah, jadi setan itu bukan nama jenis makhluk, tapi nama sifat makhluk. Kalau jenisnya mah ada yang bangsa jin, ada yang bangsa manusia. Minal jinnati wan nas. Ya. Yang gampang ngusirnya yang mana? Bangsa jin. Ya. Baca ayat kursi kabur dia. Kalau bangsa manusia dilempar kursi dia baru kabur. Aduh, susah usirnya kalau setannya manusia. Nah, jadi musuh yang nyata kita adalah setan ya. Kita lanjut lagi. Masih keempat, wajib bertobat dari dosa yaitu beristighfar, memohon ampun setelah mengakui dosa tersebut, meninggalkannya dan menyesal karena melakukannya. Urutannya sebetulnya menyesal dulu atau beristighfar dulu, Pak? Kalau orang bertobat itu menyesal dulu atau istighfar dulu? Atau bareng? Menyesal ya? Nyesel telah berbuat dosa, terus istighfar. Orang menyesali suatu perbuatan karena itu dianggap dosa. Kenapa dia menyesal? Ya, mengakui kalau itu dosa. Kenapa mengakui itu dosa? Berarti sadar kan? Dia menyadari bahwa yang dilakukannya adalah dosa. Makanya menyesal. Nah, orang itu bisa sadar bahwa yang saya lakukan ini dosa nih. Bisa sadar begitu tuh karena apa? Karena tahu. Ya karena tahu kalau itu perbuatan dosa. Kalau yang nggak tahu, kapan kita mengharapkan orang itu sadar, menyesali kalau itu perbuatan dosa? Orang dia nggak tahu, ya kan? Jadi untuk bisa menyesali dosa itu butuh kesadaran bahwa orang itu menyadari yang dilakukannya itu dosa. Untuk bisa tumbuh kesadaran itu butuh ilmu supaya dia tahu mana perbuatan-perbuatan yang termasuk dosa. Makanya wajib ngaji. Gitu. Supaya tahu mana perbuatan yang termasuk dosa, mana yang enggak. Karena kalau enggak tahu, orang berbuat dosa bukan nyesel, seneng, pamer kok. Ya enggak? Pamer berbuat maksiat itu. Nauzubillah. Dan sekarang, zaman sekarang tidak ada orang bodoh yang dimaafkan. Kalau hari ini orang nggak ngerti agama, itu nggak bisa dimaafkan. Karena segala fasilitas untuk menjadikan orang ngerti agama itu sudah terbuka begitu luas. Gitu. Terlaluan gitu. Kalau sampai hari ini orang nggak ngerti agama. Lanjut satu ayat lagi, dua ya. Qulnah bitu minha jami'a. Kami pun berfirman, turunlah kalian semuanya dari sorga. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka jika nanti benar-benar datang petunjukku kepada kalian, hai anak cucu Adam,
nih, kepada kita semua, siapa saja yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan ada rasa takut yang menimpa mereka dan tidak akan bersedih hati. Jadi Allah sedang menjelaskan prinsip-prinsip kehidupan kepada Nabi Adam khususnya dan anak cucunya. Setelah kamu nanti tinggal di bumi Adam dan wahai keturunannya, nanti jika datang petunjuk dariku yang datang melalui utusanku gitu, dan apapun maka siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, apa buahnya? Tidak akan ada rasa takut dan tidak akan bersedih hati. Gitu. Kalau orang tidak ada rasa takut dan tidak ada sedih, berarti hidupnya tenang. Kalau orang yang tenang, maka dia akan merasakan bahagia. Jadi kunci kebahagiaan hidup itu adalah kalau jiwa kita tenang. Seperti apa ciri orang tenang? Tidak punya rasa takut dan tidak bersedih hati. Itu cirinya orang tenang. Bagaimana supaya bisa tenang? Ayo, simpulkan dari ayat tadi. Bagaimana supaya bisa tenang? Berarti ikuti petunjuk Allah. Itu kan berarti. Takut itu apa, Pak? Takut itu apa? Takut itu gimana? Kegelisahan hati kita tentang sesuatu yang akan terjadi. Itu takut namanya. Ya, itu khauf. Keresahan hati, kegalauan hati kita tentang sesuatu yang akan terjadi. Kalau sedih, pengertian sedih apa? Keresahan hati manusia karena sesuatu yang sudah terjadi. Itu sedih. Kalau takut, itu yang akan datang. Sedih karena yang sudah terjadi. Gitu bedanya. Istrinya meninggal, sedih. Sedih nggak, Pak? Oh, diam aja ya. Suami meninggal, sedih. Gitu. Nah, jadi sesuatu yang sudah terjadi. Nah, orang yang beriman, yang taat pada Allah, yang mengikuti petunjuk Allah, apapun yang terjadi menimpanya tidak akan membuatnya sedih gitu. Kenapa? Yakin masih ada Allah yang akan menolong dia. Dan dia nggak gusar memikirkan masa depan. Takut begini, takut begitu. Enggak, tenang aja. Itu nggak ada kekhawatiran. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu. Dikit lagi ayatnya. Wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sedangkan orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Berapa lama? Kekal di dalamnya. Jadi yang dihukumi kekal di neraka adalah orang kafir. Ya, orang kafir, Pak. Yang dihukumi kekal di dalam neraka itu. Apakah orang mukmin mungkin masuk neraka? Jawabannya mungkin, kalau masih ada dosa yang belum dia tobati. Makanya tobat buru-buru ya.
Karena sekecil apapun dosa yang masih tercatat di sisi Allah, itu cukup jadi alasan buat Allah memasukkan kita ke neraka. Nggak perlu dosa-dosa yang banyak dan gede. Ya, kan lumayan Pak, diponis 1 hari aja di neraka 1000 tahun Pak. Ya, setengah harinya berarti kan 500 tahun. Nggak akan kuat kita. Mudah-mudahan sih diampuni dosa-dosa kita ya. Jadi apa kesimpulan terakhir, lihat dari ayat 38 dan 39. Maksiat itu dapat menyebabkan kecelakaan dan terhalangnya nikmat. Maksiat itu dapat menyebabkan kecelakaan dan terhalangnya nikmat. Awas Pak, ini pernyataan bisa jadi mungkin faktanya yang kita lihat itu kontras. Temen saya nggak pernah sholat, duitnya banyak, sehat lagi badannya, nggak pernah sakit. Ya nggak? Kadang begitu kan? Katanya maksiat itu bisa menyebabkan kecelakaan dan terhalangnya nikmat. Tapi kadang-kadang yang kita lihat itu orang-orang ahli maksiat, hartanya banyak, duitnya banyak, sehat-sehat lagi, lama lagi hidupnya, susah matinya. Hah? Kok bisa begitu? Berarti ayat ini bohong? Nggak mungkin bohong. Terus kenapa? Fakta yang dilihat seperti tadi namanya istidraj, itu dari Allah. Allah berikan kesenangan tapi tanpa keriduannya. Allah nggak ridho sama mereka. Untuk apa? Agar mereka lebih dalam kesesatannya. Nauzubillah. Ya. Kedua, mengamalkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya akan menjadi sebab keamanan dan kebahagiaan. Sedangkan berpaling dari keduanya akan menjadi sebab ketakutan, kesedihan, kecelakaan, dan terhalang dari nikmat. Jadi kalau ingin bahagia, jangan jauh dari Al-Quran dan sunnah Rasulnya ya. Ketiga, sikap kufur dan mendustakan kebenaran. Balasan pelaku keduanya adalah kekal di dalam neraka. Nauzubillah. Nauzubillah. Ya, selesai itu. Sampai ayat berapa tadi? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas kira-kira? Ya. Iya. Malaikat sudah tahu kalau Nabi Adam akan diturunkan begitu. Wallahu a'lam kalau itu ya. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'an, begitu ya. Apakah engkau akan menjadikan makhluk yang nanti akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Nah, sekali lagi pernyataan itu kan didasarkan pada pengalaman sebelumnya. Itu dari bangsa jin yang ada di bumi sebelum Nabi Adam ya. Apakah malaikat sudah mengetahui kalau Nabi Adam itu akan diturunkan atau tidak? Ya wallahu alam itu. Ya. Karena kalau yang akan terjadi seandainya itu masih di Allahul Mahfuz ketetapannya, ya tidak ada yang tahu kecuali Allah ya. Itu kecuali Allah dalam ilmunya. Tetapi kalau pernyataan tadi malaikat yang menyatakan apakah engkau akan menjadikan makhluk
yang berbuat kerusakan, nah itu didasarkan pada pengalaman sebelumnya yang menjadi penghuni bumi sebelum Adam, yaitu bangsa jin begitu. Ada lagi? Ya. Gimana kira-kira nih? Mempelajari Quran dengan maknanya itu menarik apa enggak? Ya, kalau enggak usah diterusin. Enak Pak sebenarnya ya. Kalau kita paham, penasaran terus, pengen tahu berikutnya. Tambah seru Pak. Ya, insya Allah. Lanjut aja nanti, ikuti terus ya. Mudah-mudahan, walaupun nggak sampai khatam sampai surat An-Nas lah nggak apa-apa. Ya. Entah berapa lama itu khatamnya. Yang penting istiqomah. Betul. Baik, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari malam ini jadi ilmu yang bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.